나 시나리 씨 좋아합니다. 나 좋아하지 말아요. 오늘 잠은 다 잤네. 잠은 다 잤네. 제가 알아서 합니다. Halo guys, kalian sedang bersama Mayami. Kali ini kita akan lanjutkan bisnis proposal ke episode yang ke-7. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek saja di playlist. Tanpa basa-basi, langsung saja kita gas ke alur ceritanya hanya di Mayami. 자기야. Bagaimana Kang Temu bisa tahu kalau Hari sedang berada di hotel? Itu karena resepsionis hotel mengangkat ponsel Hari yang sempat dititipkan untuk dicas di sana. Kemudian Temu sempat mendengar teman-teman Hari yang menanyakan keberadaan pacarnya Hari, sehingga ia memiliki inisiatif untuk menyelamatkan Hari dari teman-temannya itu. Setelah itu, Yura mengajak Temu dan Hari untuk makan bersama. 갑자기 왜 내 남친인 척하는 건데요? Meski Hari protes karena ia merasa kaget atas perlakuan Kang Temu, namun Temu mengatakan seharusnya Hari berterima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkannya dari rasa malu di hadapan teman-temannya. Ia pun meminta maaf karena sudah meninggalkan Hari di tengah hujan. 진짜 남친 있었네, 시나리? Kemudian Hari mendengar percakapan teman-temannya yang curiga kalau Hari berbohong bahwa ia sudah memiliki pacar. Bahkan salah satu temannya curiga jangan-jangan justru Hari yang membelikan semua pakaian yang dikenakan oleh Temu. Yura pun bilang mana mungkin Hari punya uang sebanyak itu karena yang Temu pakai semuanya barang-barang mahal. 자존심이라도 지키죠. Mendengar itu lantas Temu menyuruh Hari untuk menerima bantuannya untuk mengatasi ego teman-temannya dan menjadikan Temu sebagai pacar palsunya. Mereka pun bergabung ke meja itu untuk makan malam bersama. Di sana Temu mempamerkan black card-nya dan dengan sengaja menggombali Hari kalau persamaan antara black card itu dengan perasaannya kepada Hari adalah sama-sama tidak terbatas. 나만 보지 말고 좀 Saat makan pun, Temu terus memandangi Hari dan mengatakan kalau dengan melihat Hari saja perutnya sudah merasa kenyang. Perkataan Temu membuat Hari tersedak. Bahkan saat Hari ingin pergi ke toilet, Temu terus menempel kepada Hari. Hal yang menurut Hari terasa aneh itu justru membuat semua teman-temannya merasa iri kepada Hari karena di mata mereka Temu adalah lelaki yang sangat sempurna. 오버 아닌데. Mereka bertanya apa yang Temu sukai dari Hari. Temu bilang kalau Hari adalah wanita tercantik yang pernah ia lihat. Ketika pertama melihat Hari, Temu langsung merasa kalau Hari adalah wanita yang sangat tepat untuknya. Hari merasa kalau pernyataan Kang Temu terlalu natural sehingga membuat hatinya berdebar-debar. 뭘? 민우도 만만치 않구만. Dari obrolan itu, Temu baru sadar kalau Yura adalah kekasih Minwoo, sahabat Hari, dan mereka juga menyadari kalau Temu, Hari, dan Minwoo bekerja di kantor yang sama. 회사시구나. Mereka bertanya Temu dari departemen mana. Temu langsung bilang ia tak tahu seorang CEO harus masuk ke departemen mana, sehingga mereka terhentak mengetahui kalau Temu adalah pemimpin perusahaan GoFood di mana Hari dan Woo bekerja di sana. 우린 오늘 저희도 여기서 먹습니다. Sebenarnya Hari ingin pulang ke Seoul malam itu, namun karena mereka baru saja minum-minum, mereka pun memutuskan untuk menginap di hotel itu. Hari merasa canggung berada di dalam satu kamar yang sama bersama Temu. Ia ingin kamarnya terpisah tapi teman-temannya pasti curiga jika mereka tidur di kamar yang berbeda, sehingga Temu bilang ia akan tidur di kursi dan Hari tidur di kasur. 누가 안 잡아먹으니까 걱정 말고. Tapi Hari tak mau membiarkan bosnya tidur di kursi sehingga ia meminta supaya ia saja yang tidur di sana. Temu bilang ia akan menemani sampai Hari tertidur lalu memindahkannya ke kasur setelah Hari pulas. Mendengar hal itu, Hari langsung bergegas ke kasur karena takut kalau Temu mulai berpikiran yang aneh-aneh. 귀엽군. Di kamar lainnya, Yura merasa sangat kesal karena Hari bisa mengencani pria sehebat Kang Temu. Di sini terlihat juga kalau Yura ternyata membenci semua hal yang Hari lakukan. Kemungkinan besar, Yura rujuk dengan Woo hanya untuk menyakiti perasaan Hari. Setelah Woo datang dan selesai dari syutingnya, ia pun mengadu kalau Hari berhasil mengencani CEO perusahaannya yaitu Kang Temu. Minwoo juga ikut terkejut karena dia baru tahu akan hal itu. Malam itu, teman-temannya bertanya mengapa Hari bisa mengencani seorang CEO padahal ia hanya karyawan biasa. 이 시간에 누가 그렇게 카톡을 보냅니까? 그게 아니라 아까 그 친구들이 자꾸 Temu menyuruh Hari membalas pesan itu dengan bilang saja kepada mereka kalau Temu jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Hari pun merasa gelisah karena itu berarti mulai sekarang Temu akan terus berakting sebagai pacarnya di kantor karena Woo juga satu kantor bersama mereka. 잘 자요.
밤에 잠은 다 잤네. 갈아입을 옷 필요하다고 하셔서요. 네? Scene beralih ketika Yongsu terbangun dan ternyata ia berada di apartemen Sunghun. Ia mengingat sekilas kejadian setelah ia berciuman dengan Sunghun namun lupa bagaimana kelanjutannya. Ia pun langsung bergegas memakai pakaiannya namun Sunghun tiba di sana membawa sup penghilang mabuk. Sunghun ingin mereka makan bersama dan membicarakan malam panas itu. Tapi tiba-tiba Yongsu menyuruhnya melupakan hal itu dan anggap semuanya tak pernah terjadi lalu pergi dari sana. Setelah sarapan hari sebenarnya tak enak badan. Ia ingin segera pulang ke Seoul tapi teman-temannya mengajaknya dan Taemu jalan-jalan di daerah tersebut. Taemu juga sebenarnya ingin menolak karena ia sudah ditelepon kantor dari tadi. 그럼 너만 더 있다가 던 거 아니야? Tapi karena mendengar Wu meminta Hari untuk tetap tinggal di sana, hal itu membuat Taemu gercep untuk tetap ikut bersama kekasihnya itu. Taemu kemudian menyiapkan kapal pesiar milik kakeknya yang biasa digunakan untuk memancing sehingga mereka bisa berlayar di laut. 하리 씨 돌고래 보는 게 수원인데. Taemu mengatakan kalau Hari tak akan bisa melihat lumba-lumba hari ini. Hari pun kaget mengapa Taemu bisa tahu hal yang sangat ia impikan sejak dulu, yaitu melihat lumba-lumba. Yang ternyata Taemu sudah stalking IG Hari untuk mengetahui keseharian dan segala sesuatu yang disukai oleh Hari. 어떻게 사귀게 된 겁니까? Minwoo bertanya bagaimana awal mula mereka bisa berkencan. Taemu bilang ia jatuh cinta kepada pandangan pertama karena menyukai setiap keanehan dan kegilaan yang Hari lakukan. Ia pun menambahkan kalau ia sudah berkali-kali melamar Hari, namun terus-menerus ditolak olehnya. 하리 씨가 더 생각나더라고요. Saat sedang santai, Wu bertanya kepada Taemu mengapa harus Shin Hari di antara semua wanita yang sepadan dengan Taemu. Taemu merasa kesal karena Wu terkesan merendahkan Hari dan menganggap Hari tak pantas bersanding dengannya. Rupanya, Wu adalah tipe lelaki yang hanya mengencani wanita yang sepadan dengannya. Taemu bilang kalau Hari memiliki pesona tanpa batas, jadi Wu tak usah bicara sembarangan mengenai Hari. Mendengar dari teman-teman Hari jika Wu hebat dalam memancing, membuat Taemu mengajak Wu untuk berduel. Setelah lama memancing, Wu melihat Hari begitu lemas dan tangan Hari sangat panas. Rupanya Hari mengalami demam. 괜찮아요? Kemudian Taemu langsung menghentikan liburan mereka dan membawa Hari pulang. Meski Wu ingin ikut mengantar Hari, Taemu melarangnya karena Hari adalah kekasihnya. Melihat hal itu, Yura terbakar api cemburu. 제가 알아서 합니다. Setelah sampai di rumah, Hari terbangun dari tidurnya. Ia bilang badannya sudah lebih enakan setelah meminum obat dan tertidur. Hari meminta maaf karena sudah membuang waktu Taemu, padahal Taemu sangat sibuk. Ia pun pamit dan keluar dari mobil. 신하리 씨, Taemu lalu menyusulnya dan mengatakan Hari seharusnya sadar mengapa Taemu melakukan semua ini demi dirinya. Ia pun bilang kalau ia menyukai Hari dan ia cemburu jika Hari dekat dengan Wu. Ia ingin Hari memikirkan pernyataannya dan ia akan menunggu jawaban dari Hari. 나 신하리 씨 좋아합니다. Hari tak pernah menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut Kang Taemu. Sebenarnya, ia juga merasakan getaran itu. 내가 좋아하는 여자 아픈 줄도 모르고. Sepulang kerja, Yongsu bertemu lagi dengan Sunghun, namun ia berusaha bersembunyi darinya di balik tembok. Sunghun mengetahui hal itu sehingga ia kesal lalu bilang kalau Yongsu tak perlu menghindarinya lagi. Ia akan mengikuti permintaan Yongsu untuk melupakan kejadian itu. Namun secara jujur, ia juga mengatakan kalau ia jatuh cinta kepada Yongsu saat pertama melihatnya di minimarket. 죄송합니다. Mendengar hal itu, Yongsu pun mengejar Sunghun sampai ke kamarnya untuk memastikan apakah benar semua yang dikatakan oleh Sunghun. Ia pun berterus terang kalau ia meminta Sunghun melupakan semuanya karena ia sendiri lupa dengan semua kejadian itu. Ia merasa tidak adil di saat ia benar-benar menyukai Sunghun, ia lupa akan kejadian sepenting itu. 지금 무슨 거예요? Sunghun yang mulai merasa gemas dengan tingkah laku Yongsu langsung mengatakan kalau ia tak akan membuat Yongsu lupa untuk yang kedua kalinya. Lalu hal itu pun terulang kembali. Waktu terus berlalu namun Shin Hari belum juga memberikan jawabannya padahal ia pergi kemanapun selalu teringat dengan Kang Taemu. Tapi ia merasa minder ketika staf kantor mengatakan kalau pacar Taemu pasti adalah wanita yang sepadan dengannya. Sehingga Hari harus membuang harapan untuk menerima pernyataan Taemu. 부럽다 혜지씨.
Seminggu kemudian, saat itu di kantor mengadakan syuting untuk pengenalan produk makanan. Awalnya Heji yang akan syuting bersama Woo, namun karena terlalu banyak minum obat anti cemas, Heji akhirnya mabuk sehingga Hari ditunjuk untuk menggantikannya. 잘해보자. Kemudian datanglah Kang Tae-moo untuk melihat proses syuting itu. Ia mencari-cari di mana Hari berada dan kemudian panaslah hatinya saat melihat Hari dan Woo syuting bersama. 이 칼질이 수준급이시네요. Saat melihat Kang Tae-moo ada di sana, Hari pun menjadi tak fokus sampai menumpahkan saus sehingga harus membersihkan tangannya. 오랜만이네요. Ketika Hari keluar dari toilet, Tae-moo sudah berada di sana menunggunya. Karena suasana menjadi canggung, Hari pun hanya berterima kasih karena Tae-moo sudah membantunya dan Yongsu dari ulah pria mesum waktu itu. Di tengah kecanggungan mereka, Sung-hun datang dan melaporkan kalau kakek berada di sana mencari Kang Tae-moo. Sontak Tae-moo pun memegang tangan Hari untuk bersembunyi, sementara Sung-hun menghentikan kakek dan berpura-pura kalau ia tak melihat Tae-moo. Dalam persembunyian mereka, Tae-moo berterus terang kalau ia sudah jujur kepada kakek bahwa ia putus dengan Geum-hee. Hari menyarankan supaya Tae-moo segera ikut kencan buta lagi daripada menunggu jawaban darinya karena tak pantas jika seorang karyawan berkencan dengan bosnya sendiri. 내 고백 거절하는 겁니까? 저도 안 될 것 같아요. Tae-moo mengatakan kalaupun saat ini ia ditolak, ia akan kembali menyatakan cinta meski harus berulang kali sampai Hari bisa menerimanya. 나 시나리 씨, 당신 좋아합니다. 포기 안 해요. 거절하면 또 고백하고. Hari merasa bingung mengapa Tae-moo terus berbuat baik kepadanya sehingga membuat Hari terus-terusan memikirkannya. Semua perhatian itu membuat Hari semakin ingin mendapatkan lebih, padahal ia sadar kalau ia bukan orang yang tepat untuk Kang Tae-moo. 나 좋아하지 말아요. Tae-moo mencegah Hari untuk pergi dan berjanji kalau semua yang dikhawatirkan oleh Hari tidak akan terjadi, dan ia berharap Hari selalu ada di sisinya. Tanpa aba-aba, Hari pun meluapkan keinginannya untuk mendapatkan lebih. Itulah bisnis proposal episode 7. Jangan lupa mampir lagi untuk bahagia dan sedih bareng di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.